datang Tuhan dengan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, oh Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini Bapa, kami bersyukur. Terima kasih.
kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pembacaan renungan Rise Up kita dari hari ini adalah dari kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di masa-masa hari tuanya, Raja Daud mengalami perlawanan dan pemberontakan dari banyak pihak, termasuk anaknya sendiri Absalom. Dan walaupun pada akhirnya Absalom mati, salah seorang anak Daud yang bernama Adonia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja atas Israel. Tapi sesuai dengan perintah Tuhan, Salomo lah yang akhirnya terpilih menjadi raja Israel, menggantikan Daud ayahnya sebagai raja atas Israel. Nah saudara-saudara, sebelum bait suci dibangun, pada saat itu orang Israel mempersembahkan kurban kepada Allah di bukit-bukit atau dataran tinggi di tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan tidak mau tempat penyembahan Tuhan itu merupakan bekas tempat penyembahan berhala. Dalam pasal ketiga, kitab 1 Raja-Raja, Salomo yang baru saja menjadi raja setelah Daud, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban di Gibeon. Di sana Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan menawarkan Salomo untuk meminta apa saja. Salomo tahu di dalam menjalankan pemerintahannya sebagai raja, untuk bisa menjadi raja yang adil, bijaksana bagi rakyatnya, dan untuk meredam peperangan karena terjadinya banyak pemberontakan, dia memerlukan hikmat dari Tuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai raja. Akhirnya, Salomo meminta hikmat untuk memimpin umatnya dan Tuhan mengabulkan permintaannya, memberinya hati yang penuh hikmat serta kekayaan dan kemuliaan yang bahkan dia sendiri gak minta, tapi Tuhan memberikannya. Dalam ayat berikutnya di Alkitab mencatat bahwa setelah mendapatkan hikmat dari Tuhan, Salomo menguji hikmatnya ketika dua perempuan datang menghadapnya, masing-masing mengklaim sebagai ibu dari bayi yang hidup. Dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, Salomo memerintahkan untuk membagi bayi tersebut dan ibu yang sebenarnya mengaku untuk menyerahkan haknya demi menyelamatkan anaknya. Keputusan Salomo membuat seluruh Israel terkesan, menyadari bahwa hikmat Tuhan ada dalam dirinya untuk menegakkan keadilan. Di masa pemerintahan Salomo inilah Tuhan mengizinkan Salomo untuk membangun bait Allah sesuai dengan keinginan Daud ayahnya, dan tentunya sesuai dengan perkenanan Tuhan. Nah saudara, apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita belajar bahwa kita perlu beriman dan meminta hikmat dan perkenanan dari Allah. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan iman dan kasih kepada Allah. Ia berdoa memohon hikmat dan hati yang paham akan perkenanan Tuhan. Allah berkenan pada permohonannya ini. Dan yang kedua saudara, kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Salomo berkata, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham. Hati yang faham adalah hati yang mau mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya. Akan tetapi saudara, karunia hikmat dari Allah tentu tidak menjamin bahwa Salomo akan senantiasa bertekun dan dalam kesalehannya. Karena ini, Allah menekankan bahwa Dia akan memperpanjang umur Salomo jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Ketidaksetiaan Salomo di kemudian hari mencegah realisasi sepenuhnya kehendak Allah bagi hidupnya. Yang ketiga yang kita pelajari, kita harus hidup sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Allah berkenan kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dan memohon hikmat rohani dan hati yang mengenal kehendak Allah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk bersungguh-sungguh mencari permohonan hikmat rohani dan hati yang mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa mengucap syukur. Amin. 1 Raja-Raja 3. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya, bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur, terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan. Sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak, pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak, kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.